Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Wa qala man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Agus Trianto, Ketua Mu'alaf Center Semarang, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama dengan para peserta pesantren Mu'alaf, ya, di mana sesi yang ketiga ini atau sesi yang terakhir kita akan buka berupa sharing bersama para mu'alaf, sehingga dengan harapan ketika kita mengadakan sharing ini bagi teman-teman yang masih menyekutukan Allah dan mungkin sudah bimbang tentang konsep ajaran yang tidak sesuai fitrah manusia, bahwasanya Tuhan itu tiga, akhirnya satu, atau konsep trinitas atau konsep Tritunggal. Nah, kembali kepada fitrah yang benar, yaitu agama yang diterima oleh Allah adalah Islam, ya. Insya Allah ketika kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni selama orang itu dia masih hidup. Ketika dia melakukan dosa syirik dan dibawa oleh mati, maka Allah tidak akan membuka pintu taubatnya, tidak akan membuka pintu ampunannya, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sedikit sharing wawancara dengan salah satu peserta mu'alaf pesantren Mu'alaf, yaitu Ibu Inawati, ya. Insya Allah beliau ini dulunya adalah seorang penganut agama Katolik, lalu Allah memberikan beliau hidayah Islam. Nah, insya Allah kita akan sharing-sharing dengan beliau, kenapa beliau lebih memilih Islam, terus awal bagaimana beliau akhirnya memutuskan Islam, atau mungkin juga bisa sharing-sharing tentang bagaimana kehidupan setelah dulunya mungkin Katolik terus ke Islam bagaimana, ya. Waktu dan tempat untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan bersama-sama Ibu Inawati. Waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberi kesempatan untuk mengungkapkan sharing ini. Nama saya Inawati Iskandar, saya dari Semarang, berasal dari Semarang. Saya dari keluarga Chinese, ayah saya Buddha, ibu saya Kristen, tapi kakak-kakak semua Katolik karena kita bersekolah di yayasan Katolik. Pada waktu itu saya di Xaverius dan Dominico. Pada saat kelas 3 saya baru dibaptis dewasa. Saat itu juga saya ditimpa ujian dengan adanya penyakit kena kanker payudara, dan saya itu tidak mudeng waktu itu, harus dibestral, sehingga maksud habis ujian tuh saya terus dioperasi. Masuk SMA saya masih harus dibestral hingga izin seminggu, dan dinyatakan karena bestralnya tidak hanya diikuti oleh mahasiswa yang akademi rongsen, jadi di bagian perut itu tidak ditutup dan dinyatakan mungkin sulit untuk mempunyai anak. Waktu SMA saya kebetulan masuk SMA 3, padahal kakak-kakak semua setujunya saya di yayasan Katolik atau Loyola, tapi saya alhamdulillah diterima di SMA 3. Dan kalau pelajaran agama Islam semuanya pada keluar ke warung, ke kantin, ke perpustakaan, saya duduk di situ. Ikut mendengarkan meskipun iya, ikut mendengarkan meskipun waktu itu belum tahu apa-apa, hanya awal mengenal Islam itu, ya. Iya, hanya mendengarkan saja. Terus Bu, terus ya sudah, nggak ada pikiran apa-apa sampai kuliah, sampai selesai. Pada umur 27 itu baru apa, saya tuh nggak punya jodoh, ya nggak menikah apa gimana, baru terbersit itu. Kemudian nggak taunya waktu saya itu kegiatan saya ngelesi, ada yang melamar jadi guru les, akhirnya itulah yang jadi suami saya. Waktu itu saya ditentang oleh keluarga karena memang dari suku Jawa dan juga Islam.
kakak saya dan kakak sudah menceritakan ke dia kalau kondisi saya seperti ini. Tapi dia bilang nggak apa-apa asal mau masuk Islam. Udah saya waktu itu langsung bertekad bulat untuk masuk Islam. Hanya diajari syahadat di depak itu langsung, terus kita akhirnya 2 bulan menikah. Qadarullah mungkin ya saya waktu itu belum begitu kuat, jadi sholat bolong-bolong. Juga suami saya juga nggak memaksakan juga. Jadi, tapi puasa ikut puasa. Terus akhirnya ujian sampai berlalu, tapi ya hanya saya pendam dan saya itu hanya tertutup, nggak mau ikut kajian, nggak apa. Jadi pengetahuan saya tentang Islam waktu itu ya mungkin itu teguran Allah kalau saya tuh lebih mencintai suami saya daripada yang lain, mungkin itu. Lah Allah memberi teguran dengan akhirnya kita berpisah setelah 14 tahun lebih. Akhirnya dengan itu perubahan terjadi mendadak, sentilan, nggak tahu. Malam itu saya bisa duduk termenung, wudu, nggak tahu caranya, tapi saya coba belajar membuka-buka buku-buku panduan itu. Saya terus wudu, saya duduk, nggak tahu caranya sholat, pokoknya saya duduk, saya terus nangis. Ya Allah, jika memang yang terbaik untuk itu terjadilah, pokoknya yang kalau memang baik untukku biar berlangsung terus, kalau yang tidak baik hentikanlah. Akhirnya terjadi juga perceraian. Sidang hanya 3 kali, tidak diantar siapa-siapa. Hanya saya waktu itu konsultasi dengan tetangga depan saya yang kebetulan dosen Unisula, yang sudah menguatkan saya, pokoknya yang menjadi saksi untuk itu, pokoknya udah ikhlas aja, mana yang terbaik. Terus beliau menyarankan untuk mulai ikut majelis-majelis ar-rahmah waktu itu di RW itu, kajian-kajian, mulai membuka televisi, melihat, menonton untuk kajian-kajian yang ustadz-ustadz itu. Dalam keadaan tadi Bu, mungkin dari keterpurukan, iya, diuji pisah sama suami, terus kehidupan yang tidak pena, itu jenengan tidak ada gambaran untuk pulang lagi Bu? Dari keluarga saya. Masih ada dari keluarga justru menarik saya. Saat itu kan memang ekonomi betul-betul terpuruk karena hanya sendirian, nggak tahu mau kerja apa, hanya ngelesi. Terus keluarga dengan itu, pokoknya kalau kamu mau balik ke gereja lagi, udah saya jamin kehidupanmu. Itulah malah saya yang menguatkan, rezeki bukan dari siapa-siapa, rezeki dari Allah. Itu saya ingat itu waktu itu mendengarkan Ustadz Yusuf Mansur mengadu ke Allah, semua ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itulah yang membuka saya, kemudian ya udah, Allah itu maha segalanya. Dari situ saya mulai belajar. Alhamdulillah saya ditemukan oleh teman-teman, ada sekolah mu'alaf, ada mu'alaf center, akhirnya bisa ikut pesantren rutin ini. Alhamdulillah, semoga saya bisa istiqomah. Memang sampai saat ini pun ada juga yang masih menyindir-nyindir, halah kadar mu'alaf ngerti apa. Saya hanya berdoa, alhamdulillah ya Allah, mungkin mereka nggak tahu, tapi dengan ini saya akan meyakinkan begitu nikmatnya Islam. Saya lebih nyaman, lebih tenang meskipun banyak cobaan apapun. Bukan dilihat dari harta atau kekayaan atau apapun. Yang penting saya sekarang nyaman. Tapi yang menjadi ganjalan sampai saya saat ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan juga hidayah untuk kakak-kakak saya. Karena ayah saya dan ibu saya sudah meninggal, mereka bukan dalam keadaan Islam.
Itu yang membuat saya sedih. Dan waktu ayah saya itu Buddha juga semua secara Katolik. Ibu saya Kristen juga oleh kakak-kakak saya secara Katolik. Pernah kakak-kakak saya mengancam, nanti kalau saya sakit keras akan dipanggilkan Romo, akan disakrameni lagi, atau kalau meninggal nanti secara orang Chinese. Tapi saya pasrah. Banyak saudara-saudara Muslim saya yang pastinya tidak akan tinggal diam. Saya enggak, pokoknya saya, ya Allah, istiqomah, semoga saya meninggal dalam keadaan Islam. Semoga Allah memberikan hidayah juga untuk kakak-kakak saya dan saudara-saudara saya. Juga untuk kaum-kaum semua yang belum mendapat hidayah, semoga lebih banyak saudara-saudara kita yang masuk Islam. Amin. Mungkin itu saja yang dari saya. Semoga lebih menambah semangat bagi saudara-saudara kita. Insya Allah. Demikianlah tadi sharing bersama Ibu Winawati ya. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita, karena ketika kita menginginkan sesuatu yang besar, yaitu berupa janahnya Allah, di situ begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan. Sebagaimana Rasulullah SAW dia sebutkan dalam sebuah hadisnya, inna amalal jannati khasnum warabwah wa inna amalan nari sahlun bisahwa. Sesungguhnya amalan-amalan surga itu dia berat dan mendaki. Wa inna amalan nari sahlun bisahwa. Dan sesungguhnya amalan-amalan neraka itu dia mudah dan menurun. Nah, jadi kalau kita mungkin diuji dengan keimanan kita, dengan ujian berupa sakit, berupa mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan atau tidak inginkan, tetapi yakinlah bisa jadi sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tapi bisa jadi itu sebuah kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kita, karena Allah menguji keimanan kita. Bisa jadi nantinya Allah ingin mengangkat derajat kita, atau bisa jadi juga Allah ingin hendak menghapus dosa-dosa kita, karena perbuatan dosa itu dihapus dengan taubatan nasuha, diuji dengan sesuatu ketika kita ridho dan ikhlas, insya Allah ini memberikan keberkahan untuk kita. Demikian dari kami Mu'alaf Center Semarang. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.